Pak pengacara. Woi, Pak pengacara. Adik-adikmu mau nyawiji kok kowe sing ribut. Pak pengacara. Kakean turun jelingkrong kowe ya. Le. Sadar le. Wes ben bersatu adik-adikmu. Yen kowe arep golek transportasi masalah kasus ya silakan. Pak pengacara, turu aja jelingkrong terus. Ndang tangi yo, tangi yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Suasana di sore hari ini agak mendung, tanpa hujan, dan mudah-mudahan dunia ini selalu dihujanin kebaikan. Artinya apa? Kalau kita melihat bagaimana hujan yang tadinya dari air laut kemudian naik, kemudian menjadi awan, turunnya pun bersama-sama tetapi sendiri. Artinya ada yang turun dan ada yang tetap menjadi mendung. Ketika turun ke bumi, air itu akan menjadi satu juga di lautan karena mengalirnya di sungai, kemudian sebagian harus membasahi para tanaman-tanaman pertanian sehingga tumbuhnya menjadi besar dan berbuah dengan baik. Apa fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini? Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tabir-tabir di persaudaraan Setia Hati Trate ini semakin lama semakin kelihatan. Kenapa? Di PSHT ini perpecahan, perbedaan pendapat sudah bertahun-tahun tidak kunjung selesai? Jawabannya sudah pasti jelas. Setelah orang-orang warga di bawah ingin nyawiji, warga-warga di bawah kepingin bersatu kembali menerapkan persaudaraannya, ternyata orang-orang yang bermain di dalam PSHT, yang numpang hidup di PSHT, mulai muncul dan berbicara. Sedulur, ayo Gambling pun melaksanakan itu sama, bersilaturahmi kepada para sepuh, walaupun para sepuh itu dia mendukung di P17 maupun P16, Gambling tetap bersilaturahmi sampai sekarang. Walaupun jalan silaturahmi itu menjadikan makian dari Cempluk dan teman-temannya. Tidak jadi masalah. Sekarang kita sudah bisa melihat di dalam keyakinan kita, khususnya di Islam, dan saya yakin di non-Islam pun sama, mengejarkan tentang kebaikan, kebenaran, persatuan, kesucian. Disitulah keyakinan agama. Tetapi kalau kita melihat, ternyata ada yang mendengungkan nyawiji, kemudian ada yang berbicara seperti penasihat hukumnya Saudara Sutris dan tidak setujunya. Lah, berarti yang bermain di situ. Artinya di PSHT ini jangan berpatokan kepada para pengacara-pengacaranya itu, tapi berpatokanlah pada persaudaraan Setia Hati Trate untuk bisa bersatu kembali untuk nyawiji, karena persaudaraan mengajarkan kebaikan. Sedangkan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala mempunyai ajaran-ajaran yang sudah kita terima dari Allah dan Rasul-Nya untuk saling berdekatan, untuk saling kumpul, untuk saling sapa, tidak bermusuhan, saling membantu, saling mengingatkan, diingatkan, dan lain sebagainya. Bila ada orang yang tidak setuju dengan itu, sudah bisa dipastikan disitulah orang-orang yang bermain di dalam organisasi, yang numpang hidup di organisasi. Ini terjadi tidak hanya ada di P17
ada, di P16 ada. Saudara, kalau sudah terjadi orang-orang yang berkepentingan di dalam organisasi, baik yang P16 maupun P17, sudah sangat tepat kalau orang-orang yang di bawah seperti Kiai Beling ini, seperti warga-warga persaudaraan Setia Hati Trate, dari cabang sampai ke ranting, sampai ke rayon, mengadakan saling silaturahmi, mengadakan saling bertemu, mengadakan saling tatap muka, hanya satu, bahwa kita adalah warga persaudaraan Setia Hati Trate. Abaikan pengacara-pengacara seperti yang dilakukan Sutris itu abaikan saja, karena justru orang ini mendengungkan permusuhan terus. Sebenarnya orang yang mendengungkan permusuhan berarti dia mau pakai pedoman pecel Madiun. Kalau dia ada azasnya dari pecel Madiun, sudah barang tentu tidak akan menyukai persatuan, tidak akan menyukai Nyawiji ini. Maka dari itu, sedulurku semua, lanjutkan niat baikmu, karena niat baikmu untuk bersatu terhadap saudaramu adalah mendulang pahala yang akan kau bawa sampai akhirat nanti. Tetapi kalau kalian semua tetap bermusuhan, itu pun hukumnya sama, akan kamu bawa sampai akhirat nanti, sehingga kamu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedulurku semua, sudah pas kalau kalian itu tidak memandang siapapun. Sudah pas kalau kalian ini ingin nyawiji. Ternyata nyawiji tidak perlu pangkat sarjana hukum. Nyawiji tidak perlu berpangkat jenderal. Nyawiji tidak perlu berpangkat rendal yang punya SS gak karu-karuan. Tapi kebanyakan mereka, orang-orang yang mempunyai titel ini, justru bermain. Dan seperti yang dilakukan saudaraku Sutris ini sangat fatal bila selalu didengung-dengungkan, karena kalau mendengungkan untuk menolak persatuan, untuk menolak Nyawiji ini, berarti mencetak permusuhan, dan permusuhan itu akan dibawa sampai akhirat. Pecel Madiun tidak takut dengan akhirat. Pecel Madiun tidak takut dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Pecel Madiun selalu mendengungkan permusuhan, mendengungkan caci-cacian, mendengungkan provokasi. Maka dari itu, mari kita semua, dan saya ingatkan juga orang-orang yang bermain di P16 yang tidak menghargai hasil parapatan luhur dan selalu membuat permasalahan-permasalahan kecil, sadarlah bahwa di bawah warga persaudaraan Setia Hati Trate tidak sebagaimana yang engkau pikirkan. Karena persaudaraan Setia Hati Trate, warganya hanya mengetahui ingin nyawiji, ingin bersatu, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah selalu turun dalam ayatnya, dan Rasulullah Muhammad SAW sudah menyabdakan bahwa kita umat Islam ini adalah saudara. Al-muslimuna akhul muslim, bahwa saudara muslim yang satu dengan saudara muslim yang lain adalah bersaudara. Jangan coba-coba engkau mengadu domba, karena adu domba kalian akan bertanggung jawab kepada akhirat. Semua akan saya lakukan nasihat ini untuk semua orang-orang yang bermain dan numpang hidup di persaudaraan Setia Hati Trate. Malu kalian terhadap saudara-saudaramu, kepada adik-adikmu yang di lapangan, menyerukan nyawiji, menyerukan bersatu, karena dia hanya menginginkan persaudaraan tetap kekal dan abadi. Dia tidak menginginkan jabatan apapun di dalam persaudaraan Setia Hati Trate, terkecuali guyub rukun selama-lamanya. Mas, soal kabar yang beredar akan ada nyawiji di Ponorogo, bagaimana pendapat sampean?
enak aja. Tidak semudah itu, Ferguson. Permintaan maaf harus sekuat hujatannya. Coba dicek. Para pelaku penyebarannya tentu saja bukan dari kita, tetapi dari ya seputaran dari pihak-pihak yang kalah itulah. Apakah itu Korlap atau KJJ, ya maunya mereka setelah merusak, setelah mukuli kita, setelah menghujat kita, setelah kalah di persidangan, tidak. Pak pengacara, woi Pak pengacara, adik-adikmu mau nyawiji kok kowe sing ribut. Pak pengacara, kakean turun jelingkrong kowe ya, le. Sadar le, wes ben bersatu adik-adikmu. Yang kowe arep golek transportasi masalah kasus ya, silakan. Pak pengacara, turu aja jelingkrong terus, ndang tangi yo.